Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taya Dwi Tirtoyono dari SI 06 dengan NIM 0110123067. Hari ini saya akan mempresentasikan tulisan ilmiah saya yang berjudul Pelestarian Lingkungan Kampus yang Aman Tanpa Kekerasan Seksual. Latar belakang pemilihan topik. Jadi pelestarian lingkungan kampus bukan hanya sebatas menjaga keberlanjutan ekologis, tapi juga mencakup keamanan dan perlindungan terhadap seluruh siswa. Nah, jadi ada beberapa kampus di sini yang keamanan dari segi seksualnya masih sangat terancam. Jadi saya terbayang untuk mempresentasikannya. Tantangan dihadapi lingkungan kampus saat ini adalah keamanan individu, khususnya dalam konteks pencegahan kekerasan seksual. Jadi keamanannya bukan hanya dalam segi kita menyampaikan sesuatu atau barang kita yang hilang, tetapi yaitu kekerasan seksual. Keamanan kampus merupakan elemen krusial yang harus diperhatikan untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan aman bagi seluruh warga kampus. Jadi apabila keamanannya sudah terjaga, maka kita sebagai mahasiswa dapat dengan tenang belajar dan menuntut ilmu dengan aman dan damai supaya ilmunya cepat masuk, seperti itu. Next, tujuan dan pembahasan. Tujuan dari analisis saya yaitu menganalisis kondisi lingkungan kampus terkait dengan keberlanjutan keamanan, khususnya dalam upaya pencegahan kekerasan seksual. Nah, jadi saya analisis dulu nih, gimana sih kondisinya saat ini gitu loh. Apakah sudah aman atau belum? Nah, batasan dari yang saya analisis yaitu hanya membatas keamanan kampus saja, khususnya dari segi keamanan seksual, bukan membahas keamanan yang lainnya ataupun mata kuliah ataupun fasilitas kampus. Jadi hanya berfokus pada lingkungan kampus saja. Next, metodologi penelitian, prosedur pengumpulan data, yaitu dengan cara wawancara yang mendalam dengan beberapa mahasiswa, jadi apakah sudah relevan atau tidak gitu. Dan saya juga menyebar kuesioner dengan pertanyaan-pertanyaan yang mengarah tentang keamanan. Nah, setelah itu analisis data. Setelah diwawancara, lalu kita pengkodean dan kategorisasi temuan wawancara mendalam serta analisis konten dokumen. Nah, setelah itu data akan dianalisis seperti analisis regresi untuk mengidentifikasi hubungan antara variabel-variabel yang diteliti. Nah, jadi habis itu setelah kita mewawancara atau menyebarkan kuesioner, kita langsung mengkelompokkan gitu sesuai dengan variabel. Jadi semisal keluhannya ada yang sama atau ada masalah yang sama gitu, itu akan kita kumpulkan gitu menjadi satu kelompok. Next, analisis dan pembahasan. Analisis dalam penelitian ini dilakukan untuk menggali informasi yang relevan dengan pelestarian lingkungan kampus dan pencegahan kekerasan seksual. Hasil wawancara mendalam dan analisis dokumen mengungkap pandangan, sikap, pengalaman individu, dan keamanan kampus. Temuan dari analisis data akan diinterpretasikan dan dianalisis lebih mendalam. Diskusi akan mengaitkan temuan penelitian dengan teori-teori yang relevan, membangun argumentasi yang kuat untuk mendukung kesimpulan penelitian. Pembahasan ini juga akan membahas hasil penelitian terhadap pembentukan kebijakan dan langkah-langkah konkret. Next, kesimpulan dan saran. Penelitian ini berhasil mencapai tujuannya untuk menganalisis kondisi lingkungan kampus terkait dengan keamanan, khususnya dalam konteks pencegahan kekerasan seksual. Sarannya, disarankan untuk mendalamkan analisis terhadap peran dan persepsi masing-masing kelompok di lingkungan kampus terkait keberlanjutan dan keamanan. Oke, mungkin cukup sekian presentasi analisis ilmiah saya. Kurang lebih mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.